Salam otomotif untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan menyajikan tayangan tentang bagaimana ganti fan belt pada motor Honda Scoopy FI ESP ya. Nah, yang pertama tadi setelah kita buka filter udara, lanjut kita buka cover CVT. Sebenarnya untuk filter udara itu tidak harus ya dibuka, bisa tanpa membuka filter udara. Tapi kayaknya nanggung banget ya kalau kita sudah oprek-oprek bagian CVT tanpa membuka filter udara. Ya sekalian bersihkan filter udara ya. Nah, kemudian untuk cover CVT ini langkah pertama adalah kita buka baut-baut yang ada di bagian-bagian masing-masing ujung CVT. Kita buka semuanya. Lalu kemudian kita buka cover CVT-nya. Nah, begini dia penampakan dari kode fan belt Scoopy FI ESP 2018 yang ori dari bawaan pabrik, yakni menggunakan kode Mitsubishi K16. Nah, di sini kita ganti pakai fan belt dari original motor Honda Beat dengan kode KZL ya. KZL 9310 Honda Bando. Kalau tadi kan Mitsubishi, sekarang dari Honda Bando. Nah, kita beli di sini satu set dari produk milik Honda Beat dengan fan belt original, ada seperti tanda anyaman berwarna benang putih itu ya, pertanda barangnya ori. Kemudian di belakang kodenya seperti ini, bahan penggerak set KZL. Nah, itu ini harganya lebih mahal daripada originalnya Scoopy ya. Kemudian juga ada pule atau slider original juga. Jadi tadi fan beltnya itu terdiri dari satu set fan belt dan juga ada rollernya. Nah, ini adalah pule slider 3 biji ya. Kemudian kita buka dengan menggunakan kunci 22 untuk yang depan. Tadi nggak sempat ngevideo, sorry guys. Kemudian di bagian belakang dengan menggunakan kunci 19. Nah, setelah semua selesai dilepas, kita sekarang unboxing fan belt kita yang baru. Nah, kemudian sebelum dipasang kita bersihkan dulu ya bagian rumah CVT. Dibersihkan pertama dengan menggunakan sikat dulu untuk membersihkan debu-debu yang membandel, yang bergerak, baru kemudian kita semprot dengan semprotan angin. Nah, untuk membersihkan debu-debu tipis yang masih tersisa. Kemudian setelah itu kita bersihkan juga untuk rumah dari roller sebelum kita pasang. Jadi kita bersihkan dulu rumahnya, dan juga ada bagian dari kampas ganda kita bersihkan juga. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian kita pasang rollernya. Ini saya lupa roller tadi itu berapa gram. Pokoknya satu set tadi ya dengan fan belt original untuk motor Beat tadi itu. Tapi kita pasang aja di sini langsung semuanya. Nah, kemudian jangan lupa pula kita bersihkan untuk rumah dari pule atau slider. Nah, ini debunya juga sudah lumayan ya teman-teman. Sudah waktunya ganti juga untuk slidernya. Kalau kita ganti fan belt satu set dengan rollernya, jangan lupa pula untuk mengganti dengan slidernya ini supaya mengurangi gredeg-gredeg ya yang ada di CVT kita. Nah, setelah terpasang jangan lupa untuk diketuk-ketuk dengan benda keras untuk memastikan pulenya rapat. Selanjutnya ini juga yang bagian belakang ya, kita bersihkan untuk kampas ganda. Kampas gandanya sepertinya belum waktunya ganti guys. Kemudian kita olesi dengan grease sebelum dipasang ya. Kemudian untuk piringan bagian depan dan belakang, dan juga kipas dari bagian depan ini dibersihkan semuanya. Mumpung lagi buka CVT ya, nanggung sekali kalau nggak dibersihkan itu. Selanjutnya adalah bagian piringan atau mangkok ya istilahnya, itu juga kita bersihkan.
Nah, mangkok itu sering memuai ya, kena panas, jadi mungkin debu-debu yang nempel juga agak bergerak. Kemudian kita pasang kembali CVT, piringan, fan belt set dan kawan-kawannya. Nah, ini yang kita pasang dulu adalah rumah dari roller. Selanjutnya kita pasang di bagian belakang rumah set kampas ganda. Nah, kita pasang seperti ini dan kita setting dulu bagaimana komposisian dari fan belt. Jadi setelah kita pasang, kemudian mangkoknya juga kita pasang. Nah, bautnya kita masukkan. Sebelum dirapatkan itu kita setting terlebih dahulu posisi dari kampas ganda yang ada di belakang. Nah, ini kita setting seperti ini ya settingnya kawan-kawan. Nah, baru kemudian setelah dirasa settingan pas, kita pasang yang namanya kipas, rumah kipas dan bautnya juga. Untuk rumah kipas dan bautnya ini, baut yang digunakan adalah ukuran nomor 22 dan baut untuk yang mangkok kampas ganda di belakang adalah 19. Setelah terpasang semua bautnya, selanjutnya adalah kita kencangkan dengan apa ini, baut tembak istilahnya. Saya nggak tahu namanya ini teman-teman, berkali-kali lihat tapi nggak tahu namanya. Nah, ini kita kencangkan seperti ini ya, dengan tembakan aja. Belakang sudah, tinggal yang depan. Kemudian fan belt baru cek, kita coba cek. Nah, testing ternyata sudah lancar teman-teman, cukup bagus ya. Oke, kemudian kita pasang untuk cover dari CVT dan kita kencangkan semuanya dengan baut-bautnya pula. Kemudian setelah seluruh baut dari CVT dikencangkan tadi, kita pasang kembali untuk filter udara di bagian atas hanya dengan menggunakan obeng min plus saja, dan pemasangannya juga sangat mudah sekali kawan-kawan. Jadi setelah kita ganti CVT nya satu set ya, fan belt, kemudian roller dan juga pule milik dari Honda Beat Pop kalau tidak salah. Kemudian kita test drive menempuh jarak kurang lebih sekitar 90 km ya PP, dan rute yang kita tempuh juga jalannya itu naik turun berkelok, melewati perbukitan. Impresi yang kami rasakan adalah tarikannya memang terasa seperti tarikan dari Honda Beat ya. Jadi memang Scoopy ini kan terkenal dengan tarikannya yang lebih smooth atau lebih halus, dan dirasa memang kurang bertenaga. Karena sebelumnya saya sendiri juga sudah menggunakan Beat ya, Beat Pop yang injeksi generasi pertama. Memang di situ tarikannya lebih terasa daripada Scoopy ini, dan ketika saya ganti tadi itu tarikannya benar-benar banyak sekali lebih lebih responsif. Nah, teman-teman barangkali yang Scoopy-nya tarikannya terlalu smooth dan pengen lebih responsif, bisa coba ganti fan belt, kemudian roller dan juga pule satu set miliknya Honda Beat tadi itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah ya untuk bahan diskusi. Barangkali teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda dengan pengalaman yang saya alami sendiri.
Sekian dari kami, sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.